Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin hadirin yang semuanya sekalian para hadirin, Bapak yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkhusus yang saya muliakan Bapak Haji Mariono selaku Ketua Majelis Taklim Yaksa, Pak Tuhan Suhaib, para jamaah, bapak-bapak yang insyaallah juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul, bermuajahah, silaturahim dalam rangka bulan ini. Mudah-mudahan duduk kita semua di tempat yang mulia ini kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam deretan yang surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maksud dari para ulama tadi yang menjelaskan al-mukhillu bil makna, yang sampai bisa merusak makna. Itu maksudnya apa? Yaitu ayang kula makna kalimah ila makna akhar. Yaitu apa? Merubah makna satu kalimat kepada makna yang lain. Mukhil bil makna itu seperti itu. Kalau bismillahi itu gak mukhil bil makna, itu lahan tapi salah dalam i'rab. Ya, lahan bismillahirrahmanirrahim, nah itu lahan tapi tidak sampai merubah maknanya masih benar, kan begitu. Tapi kalau yang sampai merubah makna itu contohnya apa? Contohnya di sini an'amta alaihim diganti an'amtu alaihim, siratal ladzina an'amta, kan begitu. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina, berilah kami petunjuk ya Allah, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina, jalannya orang-orang, an'amta, yang telah engkau berikan nikmat, alaihim, atas mereka, ghairil maghdubi, yang mereka tidak mendapatkan murka darimu, waladhdallin, dan tidak tersesat. Itu artinya an'amta, yang telah engkau berikan nikmat. Tidak kalau dibaca an'amtu, wah ini merubah makna ini. Siratal ladzina an'amtu alaihim, jadi jalannya orang-orang yang telah saya berikan nikmat. Ya kamu siapa kok masih nikmat pada orang-orang? Nah, itu kan berubah makna. Ta dengan tu itu beda, wakilnya beda, ya kan? Wakilnya mutakallim, wahdah dengan mukhatab. Kalau kita belajar sorof ya, anta itu kan kamu, engkau. Kalau an'amtu itu ana itu mutakallim wahdah. Paham ya? Insyaallah. Kemudian wa antakuna halatal qiyami fil fardi, dan bacaan Fatihah tadi itu harus dibaca dengan berdiri. Harus dibaca dengan berdiri. Fatihahnya itu harus dengan berdiri. Paham ya? Berdiri sendiri, berdirinya saja itu rukun sholat. Fatihah rukun sholat. Berdiri ketika baca Fatihah itu rukunnya Al-Fatihah. Paham? Berdiri ketika sholat itu salah satu rukun sholat, ya kan? Ya. Takbir itu kan harus berdiri. Baca Fatihah berdiri. Jadi itu harus berdiri. Itu rukun sholat. Lah Fatihah itu juga rukun sholat.
Terus membaca Fatihah dengan berdiri itu rukunnya Al-Fatihah. Ini wa antakuna halatal qiyam. Hendaknya Fatihah tadi dibaca halatal qiyam ketika berdiri. Jangan ketika tahiyat bismillahirrahmanirrahim ngawur gitu. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Yang namanya orang lupa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allah, imamnya begitu. Saya baca Fatihah. Ya baca tahiyat. Terus gimana? Ya sudah, enggak usah dibaca, langsung berdiri saja. Udah terlanjur. Namanya lupa. Kemudian fil fardhi, jadi halatul qiyam wajib dibaca Fatihahnya tadi dengan berdiri fil fardhi ketika sholat fardu. Kemudian wa ayyusmi'a nafsah. Setiap rukun qauli itu pasti ada rukun ini. Wa ayyusmi'a nafsah. Dia harus memperdengarkan al-qira'ata bacaannya nafsahu kepada dirinya sendiri. Dia harus memperdengarkan bacaannya pada telinganya sendiri. Kalau kita baca Fatihah, kira-kira kuping masing-masing dengar nggak? Dengar. Hah? Dengar. Dengar. Nah, itu benar. Kalau baca Fatihah, lambina umi kupingnya nggak dengar, ya itu sah kali? Tidak. Nggak sah. Kecuali budak lah, seperti bagaimana lagi? Kalau budak kan nggak bisa dengar, walaupun dia kencang suaranya juga nggak dengar kan gitu. Gitu ya. Wah. Wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Kemudian dalam pembacaan Fatihah itu jangan disela-selai zikir yang lain. Fatihah sudah mulai bismillah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan membaca kalimat yang lain. Walaupun alhamdulillah. Kecuali alhamdulillah runtutan Fatihah enggak masalah. Tapi kalau alhamdulillah yang lain itu juga bisa merusak. Contohnya baru sampai malik yaumiddin bersih, asik, terus alhamdulillah. Nah, alhamdulillahnya ini, alhamdulillah karena selesai bersih, ini kan dianjurkan ya kan. Tapi kalau dia baca Fatihah nggak usah. Karena apa? Baca alhamdulillah karena bersih di tengah-tengah Fatihah itu bisa memutus bacaan apa? Bisa dipaham ya? Sampai sini ada pertanyaan. Ini syarat-syarat Fatihah dulu. Belum lanjut tasbih Fatihah belum. Belum. Ada orang? Iya. Kalau sholat jamaah kadang-kadang gua aminnya dulu. Disimpan dulu apa? Oh gitu ya. Saya sering kalau sholat jamaah itu aminnya 2 kali. Saya setia sama amin sama makmum sama imamnya itu Nggak apa-apa. Memang seperti itu. Gitu ya. Oh, ya. Jadi kalau imam baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin kan gitu. Makmum dianjurkan baca amin. Aminnya tadi di tengah-tengah Fatihah. Iya. Di tengah-tengah kita baca Fatihah. Fatihah. Kemudian setelah itu apakah amin yang kita baca tadi itu memutus Fatihah kita? Ya kan? Pertanyaan kan begitu. Bacaan amin kita karena imam selesai baca Fatihah, kita kan dianjurkan baca amin. Apakah amin kita itu bisa memutus Fatihah kita? Tidak. Karena amin kita itu termasuk dalam kemaslahatan sholat. Jadi diperbolehkan. Nah ini bagus nih pertanyaan. Jadi kita baca Fatihah belum selesai, imamnya udah selesai, maka kita disunahkan bersama-sama membaca amin. Nah, itu kalau kita baru Maliki Yaumiddin, imam selesai, kalau dhalin kita baca amin langsung saja. Setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dilanjut Fatihah. Tidak usah ngulang lagi. Ini pengecualian, hanya amin. Hanya amin.
Mas Amin ya? Ya, Mas Amin. Hanya amin tak? Ya, Amin aja. Nggak boleh. Hanya Mas Muhammad Amin saja yang di sini namanya Dan Amin. Muji kita. Yang lain, silakan. Silakan. Benar salahnya ketika membaca surat Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Gimana? Ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, di belakangnya Ar-Rahman apa Ar-Rahim? Karena suka dengan Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah, Makassar. dia kan pakai ro, pakai o, yang satu lagi pakai a. Itu gimana? Iya, kalau Berubah makna. kalau apa itu tidak sampai merubah makna. Ya, cuma kalau Fatihah itu ya roh bukan ra. Dia pakai a berarti ya. Apa? Pakai Roh bukan ra. rohim. Ya. Itu beda Makassar. Jadi pentingnya talaki itu di situ Pak. Pentingnya talaki. Istimewa. Kalau kita baca Yasin yang ada harokat, yang ada apa namanya? Yasin, surat Yasin ya kan Arabnya, kemudian kemudian apa namanya? Translate. Bismillah ba i s yang gitu. Kemudian baru terjemahnya ya kan. Nah, kalau kita baca yang b i s itu sering salah itu. Malah bingung Karena Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Bismillahirrahmanirrahim apa? Lidah Makassar. Tapi bisa dirubah nggak lidahnya? Sebenarnya bisa, cara Ustaz. bacanya. Kira-kira kalau belajar bisa nggak? Bisa. Nah, itu pentingnya ngaji talaki itu di situ. Jadi kalau kita baca, saya udah baca plek dengan tulisan di buku Yasin ini kok, walaupun plek tapi ya apa salah tetap gitu loh. dia latinnya. Dulu dari sana lah Latin itu yang sering bikin salah itu di situ. Harusnya itu nggak usah ada Quran Latin itu nggak usah itu. Itu malah bingung Saya saya malah pakai bikin bacaan kacau itu. Ini bikin rusak ya. Iya malah bikin rusak bacaan. Hanya pakai O ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga salah juga, Bismillahirrahmanirrahim. O kan salah. Kalau O kan O kan begitu lah kalau Indonesia. Pakai fathah, Rahman juga salah. Ro juga salah. Ro itu apa kalau A-I-O? O. Tentu aja nggak ada. Makanya A-I-O ya makanya pentingnya talaki di situ. Ngaji itu talaki, apalagi Quran. Kanjeng Nabi aja ngaji talaki ke malaikat Jibril kok. Ulang, ini bacaannya begini, ini bacaannya begini, cara bacanya begini, makhrajnya begini. Bukan lewat apa, getrik, bukan apa, Latin ya. Itu malah salah semua. Jadi yang sementara masih bacanya Latin, ya ditingkatkan lagi, ya Pak ya. Kalau apa, ditingkatkan lagi agar bisa baca Arabnya. Ya pelan-pelan. Masih salah pun nggak masalah kalau kita memang masih belajar, masih tetap berusaha belajar, salah-salahnya pun masih dimaafkan oleh Allah. Kalau udah salah nggak mau belajar, lah ini yang masalahnya. Moga yang lain ada lagi, silakan. Kalau ada nggak boleh putus itu maksudnya nggak boleh nafas sama sekali nafas. Nafas kok nggak boleh mati. Maksudnya berarti kayak dari sirotol lagi nahan mau kalehi Makas kiro gitu. nah panjang Ya. itu bisa sekali nafas atau begitu. Anjurannya satu kali nafas. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anjurannya seperti itu. Andaikan diputus Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh, tapi kurang bagus. Jadi itu perkhilafan dari para ulama yang mengatakan
Ashabul Mazani, Fatihah itu semua ulama sepakat 7 ayat, ya kan? Semua ulama itu sepakat Fatihah itu jumlahnya tuh 7 ayat. Nah, tapi kalau ulama yang mengatakan Bismillah tidak termasuk Al-Fatihah, ulama yang mengatakan Bismillah tidak termasuk Al-Fatihah, kayak contohnya Hanafi, Maliki, Hambali, itu nggak mengatakan Bismillah termasuk Fatihah, gitu. Maka mereka terus ayatnya bagaimana? Maka Alhamdulillah yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi itu menjadi satu ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu menjadi 2 ayat. Tapi kalau ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i yang memulai dari Bismillahirrahmanirrahim, maka siratal ladzina sampai maghdubi 'alaihim waladdallin itu 1 ayat. Gitu ya. Oh, alhamdulillah ini masuk ini tadi. Gitu ya. Jadi kalau kita sebagai madzhab Syafi'i ya kalau bisa bacaannya disambung. Kalau bisa disambung. Kalau nggak kuat nafas nggak apa-apa. Tapi bisa aja nggak apa-apa. Nah, untuk melatih bacaan seperti itu. Jadi baca ayat itu kalau tidak ada tanda berhenti kemudian kita berhenti, itu harus diulang 1 kalimat sebelumnya. Tapi kalau kita ngaji kan banyak ya alhamdulillahi begitu diputus-putus. Itu aslinya salah. Belajar mengeja gitu. Ya, belajar mengeja. Tapi setelah itu harus ditingkatkan lagi, jangan puas dengan bacaan begitu. Nanti kebiasaan takutnya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ambil nafas di tengah-tengah ayat itu nggak boleh. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin nggak boleh. Terus Maliki yaumiddin 1 ayat itu 1 nafas. Kecuali ayat yang panjang, kalau kita berhenti tengah-tengah ya boleh, tapi diulang kalimat sebelumnya. Itu yang benar itu begitu. Kalau ngajarlah dengan cara yang benar, sehingga santri-santrinya itu bacaannya benar. Kalau kita cara ngajarnya salah, diputus, kemudian kayak kadang ayat panjang, surat Al-Baqarah sini berhenti, masih dilanjut lagi, nanti kebiasaan itu, dan itu menjadi jariahnya sampean. Nah, jariah dosanya. Pelan-pelan. Oh iya, jariah dosa kalau kita ngajari salah. Terus dia jadi ngajari muridnya jadi ustadz sama ya kan? Ternyata muridnya jadi ustadz dan dia ngajar salah, dan muridnya jadi ustadz juga ngajar. Wah, ini parah ini. Berantai dengan cara yang benar, jangan dengan cara yang salah. Yang berbeda sampean nanti niru cara sampean yang benar. Gitu ya. Ayo kita baca Fatihah aja bareng-bareng. Dari A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bukan bismil. Soalnya enggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya yang bersih.
Hirrah, bukan hirrah, ada haknya salah. Hak harus bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan itu nggak jangan salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, bukan Rabbil. Salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, dalam bahasa Syafi'i ada dua riwayat, ada Maliki, ada Maliki. Kalau kita baca yang panjang saja lah. Satu huruf dalam Al-Quran itu 10 pahala. Kalau sekali waktu dipraktikkan ya boleh. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iya tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Haknya di dada. Bukan salah. Di dada ya. Ihdinas mencucu mulutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu satu nafas. Berat ya? Berat. Kadang berat, kadang gas. Iya, tergantung. Potong star ya. Setara ambil nafas banyak bisa. Nyuri sedikit gitu ya. Nyuri apa? Nafas. Ambilnya yang banyak. Bukan menyuri di mana? Di tengah-tengah hati. Enggak boleh. Nyuri nafas itu. Tadi kan panjang kan ya. Nyuri nafas itu nggak boleh. Makanya kori itu kurang senang saya. Nyuri nafas itu sama. Nggak boleh. Dosa. Nggak boleh. Nah sering kori begitu. Makanya panjang berhenti nyuri nafas langsung lanjut. Banyak ini begitu. Kori itu. Mau dia mau selawatan. Kori banyak. Kori. Kalau lagi acara kori gitu, kalau sholawatan mah nggak ada aturan. Ini Quran. Quran itu nggak sembarangan. Jadi apa namanya tengah-tengah ayat, kemudian apa nyuri nafas langsung dilanjut banyak. Gitu. Nggak pas. Gitu. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Itu kalau itu berhenti pun karena memang ada ulama yang boleh berhenti. Contohnya apa?
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Itu ayat juga ada pas seperti berhentinya. Ada ayat panjang yang gak ada tanda berhenti, kemudian dia mengambil nafas di tengah-tengah dan bacaannya dilanjut, itu gak boleh. Faslun Tashdidatul Fatihati wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan paham dan mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Amin. Fatihah.